Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, bicara tentang Paus Benediktus yang ke-16 tentu mengisahkan banyak kenangan bagi umat Katolik di seluruh dunia. Beliau memberikan keteladanan iman yang luar biasa bagi perkembangan gereja Katolik. Jika kita tanya kepada Pastor Markus Solokuhuta SVD atau yang akrab kita sapa dengan Padre Marco, bagaimana kira-kira pandangan beliau tentang Paus Benediktus yang ke-16? Tentu Padre Marco mempunyai jawaban tersendiri. Padre Marco mempunyai kenangan yang sangat mendalam dengan Paus Benediktus yang ke-16. Ada banyak hal yang dikenang selama beliau masih hidup, dan tentunya ada dua hal di sini yang coba saya angkat. Kiranya ini menjadi hal mendasar yang diingat oleh Padre Marco terkait dengan relasi atau kedekatannya dengan Paus Benediktus yang ke-16. Yang pertama, bahwa Paus Benediktus ke-16 lah yang memanggil Padre Marco untuk bekerja di Vatikan. Kemudian tutur Padre Marco mengenai figur Paus Benediktus yang ke-16 ini adalah bahwa beliau itu sangat menguasai doktrin dan ajaran gereja Katolik. Selain itu, beliau juga dari segi kemanusiaan sangat rendah hati dan sederhana. Inilah yang dikenang dari sosok Paus Benediktus yang ke-16. Jadi beliau ini luar biasa saudara-saudari dalam pandangan Padre Marco. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Padre Marco mengingat Paus Benediktus yang ke-16 ini terkait dengan mangga arum manis dari Indonesia. Ini barangkali sebuah kenangan yang sangat menyejukkan hati dan membuat Padre Marco akan tersenyum ketika mengingat oleh-oleh dari Indonesia, yaitu mangga arum manis untuk Paus Benediktus. Bagaimana kejadiannya? Kira-kira seperti ini. Padre Marco menceritakan bahwa pada tahun 2009, 4 tahun setelah terpilih menjadi seorang paus, Paus Benediktus mengutus Dewan Dialog Antar Agama, yaitu Kardinal Tauran dan Pastor Markus sendiri untuk datang ke Indonesia. Dan kedatangannya disambut dengan sangat baik dan bagus. Tentunya kedatangan beliau atau kardinal dan Padre Marco ke Indonesia dalam rangka membangun dialog antar umat beragama. Setelah menjalankan tugas mereka dan ketika hendak kembali dari Indonesia menuju ke Vatikan, Kardinal Tauran dihadiahkan 2 kardus mangga arum manis. 2 kardus. Oleh Komisi Penjemputan dan Pendampingan Kunjungan ini yang terdiri dari utusan-utusan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Departemen Luar Negeri. Menurut Romo Markus, sejak hari pertama tiba di Indonesia, Kardinal Tauran tampaknya langsung jatuh cinta pada mangga arum manis. Setiap kali makan, entah makan pagi, siang ataupun malam, diusahakan supaya selalu ada mangga arum manis, baik di Jakarta, Denpasar, Makassar maupun Yogyakarta. Untungnya, salah seorang dari komisi penjemputan itu selalu mendahului rombongan kardinal ke sebuah tempat yang akan dikunjungi, sehingga sewaktu tiba di tempat itu, mangga arum manis sudah siap. Ini sebuah kejadian yang unik ya, yang sangat memberikan sebuah kesan yang sangat baik akan kehadiran di Indonesia pada saat itu dalam kunjungan. Nah, kemudian ketika kembali, komisi rupanya secara diam-diam menyiapkan 2 kardus atau 2 dus mangga harum manis yang dipesan oleh seorang pengusaha di Jakarta, dipetik langsung dari pohon dan sekaligus
siap dipaket untuk dibawa ke Vatikan. Keren sekali. Kardinal senyum gembira ketika menerima hadiah ini. Senyuman tanda gembira dan terima kasih itu ternyata menurut Romo Markus punya makna ganda. Pertama, di Vatikan, kardinal masih bisa terus makan mangga arum manis yang beliau suka. Minimal sampai 2 minggu ke depan. Kan lumayan karena 2 kardus ya. Lumayan ini. Kemudian yang kedua, kardinal senang karena akan membagi kebahagiaannya saat berkunjung ke Indonesia melalui mangga arum manis dengan Sri Paus Benediktus yang ke-16 yang sudah mengutus dan merestui perjalanannya ke Indonesia untuk misi perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Jadi Kardinal Tauran merasa bangga bahwa dia akan membawa sebuah oleh-oleh yang sangat baik, sangat berharga, dan itu khasnya orang Indonesia untuk menjadi buah tangannya ke Paus Benediktus. Jadi ini sesuatu yang unik, indah, dan luar biasa saudara-saudari. Pengalaman yang sangat menarik menurut saya ini. Mungkinkah bisa mewakili keharuman nama bangsa Indonesia di alam pikiran Sri Paus Benediktus semasa hidupnya? Nah, satu hal ini pasti. Ketika beliau mencicipi mangga asal Indonesia, Sri Paus merasa senang dan berpikir bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai aroma kehidupan yang harum manis dan tahu menghidupi diri dan bangsanya dengan makanan dan minuman yang harum manis pula. Kita berharap hal demikian yang dipikirkan dan dirasakan oleh Paus Benediktus ke-16 semasa hidupnya atau pada saat beliau menjabat sebagai Paus atau pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Nah, ini kira-kira saudara-saudari sebuah kenangan yang indah, menarik, yang tidak terlupakan oleh siapapun, ya teristimewa mungkin untuk Padre Marco, karena ini sebuah pengalaman yang unik dan menarik berhubungan dengan Paus Benediktus yang ke-16. Jadi ada 2 hal yang menarik di sini. Yang pertama, melalui Paus Benediktus, Padre Marco dipanggil dari Austria bekerja di Vatikan. Dan yang kedua, dalam perjalanan ke Indonesia, Padre Marco dan Kardinal berhasil membawa mangga arum manis yang merupakan oleh-oleh atau buah tangan dari Indonesia untuk Paus Benediktus ke-16 di Vatikan. Ini kira-kira sebuah informasi yang menarik untuk kita saudara-saudari. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.